Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, khutwatul haq, kebenaran ada pada pribadi Rasulullah SAW. Kebenaran mutlak, kebenaran mutlak. Pendapatnya, sikapnya, perilakunya, langkahnya, semua benar karena dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyu Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ringkas cerita, setelah Rasulullah wafat, di mana kebenaran? Kebenaran dibawa oleh jama'atus sahabah. Semua sahabat membawa kebenaran. Ashabi kan nujum bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang, siapapun bisa menjadi petunjuk kebenaran. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah setelah wafat Rasulullah yang membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, yang mengganti membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, sahibul haq, kalimatul haq, satu orang, Sayyidina Husain. Husain Azin Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, ada yang ke Ismail. Ismail anak yang pertama dari Imam Ja'far Shadiq. Pengganti Imam Ja'far adalah Ismail. Walaupun Ismail sudah wafat sebelum Imam Ja'far, tetap imamnya ketujuh. Bahkan imam sampai di situ, maka disebut As-Sab'iyah atau Ismailiyah. Siapa contohnya? Benazir Bhutto, itu Ismailiyah, itu bukan orang Pakistan, pemimpin Pakistan. Kalau yang lainnya imamnya, karena Ismail sudah meninggal, maka setelah Imam Ja'far wafat, gantinya adiknya Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim wafat, gantinya Imam Ali Ridho. Ali Ridho wafat, gantinya Muhammad Al-Jawad. Al-Jawad wafat, gantinya Ali Al-Hadi. Al-Hadi wafat, gantinya Al-Askari. Askari wafat, gantinya Imam Mahdi, Muhammad Imam Mahdi, yang menghilang sejak umur 6 tahun di Gua Rodwa di kota Samirra, Irak, yang nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Ya, kemudian orang Syiah, Imam Mahdi sudah ada di belakang layar, yang selalu memberi wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma di Iran, selalu memberi wangsit. Maka barang siapa melawan Ayatullah, hukum mati. Mahdi Bazarkan, Kutub Zadah, Menteri Luar Negeri, Mahdi Bazarkan, Perdana Menteri Iran, Musa Bani Sadr, Presiden, lari tapi selamat. Yang dua dieksekusi karena berani melawan Imam Khomeini. Imam Khomeini nggak boleh salah. Imam Khomeini selalu mendapat wangsit dari Imam Mahdi, imam yang ke-12, yang sekarang masih hidup, hilang sejak umur 6 tahun, nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Kalau kita ahli sunnah,
Imam Mahdi belum ada. Mahdi belum ada kalau kita. Tapi nanti akan ada Imam Mahdi. Ada lagi yang setelah Imam Zain Ali Zainal Abidin bukan Muhammad Al-Baqir. Karena Muhammad Al-Baqir kurang alim. Yang alim Imam Zaid. Lahirlah madhab Zaidiyah. Walhasil menurut orang Syiah, kebenaran dibawa oleh orang satu. Kalau kita ahli sunnah, kebenaran pertama dibawa oleh orang satu, Sayyidina Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, dibawa kebenaran oleh ashabul haq adalah jama'atus sahabat. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, perintah larangannya, himbauan ajakannya menjadi syariah, menjadi tasyri'. Mana masdarut tasyri'. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya, caranya sholat, caranya wudhu, memimpin masyarakat, menerima tamu, nengok orang sakit, i'adatul mardha, nengok orang meninggal, hormat orang tua. Semua perilakunya Rasulullah menjadi sunnah apa namanya? Fi'liyah. Apa namanya? Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, gak dilarang oleh Rasulullah, menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contohnya banyak, tapi yang paling penting memuji-muji Rasulullah. Zaman sahabat banyak orang muji Rasulullah, padahal Nabi gak minta, tapi juga gak melarang. Memuji Rasulullah yang muji orang lain, tapi dibenarkan, gak dilarang. Saya punya kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Sofia binti Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali. Banyak sekali pujian dari Rasulullah. Yang terkenal pujian dari seorang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia tadi mencaci maki Rasulullah karena kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Kata dia, kamu tuh Bujair diminumi arak oleh Muhammad, maka kamu jadi ikut agamanya. Ala ablighu anni Bujairon risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka sakoka bihal ma'munuka sanrawiyatan. Kamu diminumi oleh Ma'mun, Muhammad Ma'mun maksudnya, rawi sanrawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa allaka. Kamu diminum arak oleh Muhammad. Nah, syair ini tersebar, anak kecil hafal, orang-orang di pasar juga hafal. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi bin syai'in ala ayyi syai'in wa badinika halaka ala khulufin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Kamu telah meninggalkan agama saudara-saudaramu, agama orang tuamu, mengikuti Muhammad. Sahabat pada lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ini orang sudah mencaci maki Anda luar biasa ini. Izinkan saya mau mencari, dan kalau ketemu tak sembelih. Biasa Rasulullah sabar, biasanya jangan, jadi gitu biasanya. Kali ini enggak, ya silahkan. Sekarang pun sahabat mulai bergerak mencari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, DPO, apa, daftar orang orang. Mendengar, si Ka'ab dengar, maka subuh-subuh datang ke Madinah,
Rasulullah habis ngimami sholat subuh, dia minta tolong pada Abu Bakar yang tadinya temannya dulu, nggak mau nemani, salah maju sendiri dengan mukanya ditutup sorban merah, dengan mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu kamu izinkan kalau mencari dia dan menangkapnya akan dibunuh. Iya, saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, gimana Muhammad? Saya maafkan. Kalau masuk Islam dipercaya nggak Muhammad? Saya percaya. Masa nggak percaya? Akhirnya sorban yang nutup muka, sorbannya merah, sorban orang Badui itu loh, buka. Anak Ka'ab bin Zuhair, saya orang yang Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi, silakan akan kau aparkan aku ini, monggo silakan Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan. Kemudian dia masuk Islam, keluarlah syairnya memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu, mutayyamun israha lam yufda makbulu, wa ma su'adu ghadatal bani idrahalu, illa aghanna ghadidhi tarfi makhulu, tajlu awarid wadhidhal min idam tasamat, ka'annahu munhalun birrahim ma'lulu. Panjang ini, yang penting aja. Nubitu anna rasulallahi awadani, wal afu inda rasulillahi ma'mulu, la ta'khudanni bi aqwal wushati walam uznib walau kathurat anil aqawilu, malan hadaka alladhi atakana filatal qur'ani fihi wa tafsil. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi, arwa asma'u ma law yasma'ul filu, inna rasula la sayfun yustadau bihi, muhannadun min suyufillahi maslulu, fi usbatin min quraishin qala qailuha, bi batni makkah lamma aslamu zulu, zalu fama zala ankashun wala kushufu, indal liqa'i wala milun ma'azilu, syammul aranini abtalun labusuhum, min nasi Dawuda fil hayja sarabilu. Artinya, sungguh engkau Rasulullah orang besar, orang mulia, orang agung, orang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, yang dapat memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Walhasil orang ini muji-muji Rasulullah, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Yang muji-muji saya bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai, yang harganya 150.000 lah paling ya, made in Cina itu, yang lurik-lurik itu. Selimutnya bergaris-garis, biasa itu pakai spray lah, dipakai. Ini terima kasih, saya dipuji kamu, ini kenang-kenangan dari saya. Coba Rasulullah malah memberi hadiah selimut, tidak malah melarang, enggak. Ya, itu artinya apa? Artinya memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah di sana, masih ada. Rambutnya, mangkok bekas tempat minum, sandal terumpah, pedangnya masih ada. Bekas milik Rasulullah ada di Museum Topkapi dekat Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Istanbul masih ada. Yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki, ongkos sedewek, maksud tiga itu dewek. Jadi satu saja contoh ini memberikan contoh bahwa maulid Nabi bukan bid'ah. Yang utama maulid Nabi bid'ah, goblok.
Itu aja. Paham betul? Begitulah tawassul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung, aseselah mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, maka Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Ini berarti Nabi Muhammad mempunyai hak otorita memberikan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Paham betul? Jadi tawasul Nabi Muhammad bin Anwar sunnah wajib, malah Quran malah wajib itu malah. Ada ngomong itu kan waktu masih hidup, masa kan udah mati masih bisa membantu, masih bisa perintah baca salawat untuk Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah salawat, bacalah salam pada Rasulullah ketika masih hidup saja, apa sampai sekarang? Sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka, bukan alaihi, itu berarti mukhatab, orang kedua. Jadi masih hidup, Rasulullah itu nggak mati. Nah, jadi artinya apa? Ziarah Rasulullah, memohon syafaatnya tidak sesat dan itu dibenarkan. Nah, setelah itu ziarah Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Putih, Gunung Jati, Mbok Menowo. Itu Mbok Menowo itu. Barangkali ini waliullah termasuk yang diberi izin mensyafaati zairin, kita yang ziarah. Di Qurannya nggak ada, masa ziarah Sunan Gunung Jati di Qurannya ada? Nggak ada. Ya, yang ada adalah ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah para sahabat berjasa besar menyebarkan Islam, sahabat Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Amr bin As sampai Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi', Islam semua itu jadi. Kemudian beliau nyemplung masuk ke laut Atlantik dengan kudanya, mengatakan, kalau saya lihat di sana masih ada pulau daratan, saya akan ke sana. Sayang dia melihatnya ke barat, yang nggak ada apa-apa di barat. Coba kalau melihatnya ke utara, ada Spanyol. Beliau nggak melihat ke utara, lihatnya ke barat. Kalau di sana masih ada daratan, saya akan ke sana dakwah Islam. Akhirnya nggak melihat apa-apa, balik lagi di tengah jalan di Aljazair dibunuh oleh perampok barbar. Maka makomnya sekarang di kota Basrah, 1000 km dari Aljazair, Algier ibu kota. Beliau yang punya karomah, ketika tentaranya kehabisan air, beliau berdoa, bijah Nabi Muhammad SAW, ya Allah keluarkan, minta air keluar sumber. Sampai sekarang masih ada di kota Basrah, menjadi sumur yang sangat karomah itu di Aljazair. Sampai ke timur perbatasan India, Asia Tengah, Qutaibah bin Muslim. Kalau sampai Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Timur lagi mulai Muslim. Itu para sahabat jasanya luar biasa, luar biasa jasa para sahabat menyebarkan Islam. Tapi yang mengisi, nah ini, yang mengisi kemajuan Islam, peradaban Islam, thaqafah wal hadarah, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kenapa? Kalau sahabat sudah benar semua, gak butuh ilmu. Rata-rata sahabat buta huruf, gak bisa baca Quran, tapi hafal. Dari mana? Dari Rasulullah. Pasti benar dong, pasti benar bacanya dari Rasulullah langsung. Setelah sudahnya orang Islam membutuhkan
ilmu teori bagaimana baca Quran yang benar. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62 Hijriah membuat nuqat al-huruf ba titik 1, ta titik 2, ta titik 3, itu baru ada titik tuh huruf tuh. Mulai tahun 62 Abul Aswad Ad-Du'ali. Imam Khalil bin Ahmad bikin harokat fathah, dhammah, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Baru ada ilmu tajwid. Imam Abdul Qasim Ubaidah bin Salam tahun 224. Baru ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Jadi sebelum ada ilmu, orang sahabat nggak butuh ilmu, nggak butuh ilmu. Bid'ah, iya bid'ah. Ilmu itu bid'ah memang. Para sahabat nggak butuh ilmu, apal-apalan. Tidak ada sahabat punya catatan Quran yang utuh dari Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada. Sahabat itu paling apal semua, tapi punya catatannya ala surat Yasin saja, yang sana surat Yusuf saja, yang sana surat Baqarah saja. Nggak ada sahabat satupun yang punya tulisan Quran lengkap, nggak ada. Tapi apal semua tulisan, kan mereka nggak butuh tulisan. Itu zaman sahabat. Nah, maka dibangunnya peradaban Islam, thaqafah Islamiyah di masa tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian pada akhir abad pertama banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, qala itu pada bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, cepat-cepat bisa enggak bikin metode menseleksi informasi, menseleksi hadis? Siap, insya Allah 1 minggu beres. Kalau memenuhi syarat 4 sahih, antara guru dan murid mutasil, gurunya apalannya cerdas, nggak pernah lupa. Yang ketiga thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah nyolong sendal di masjid gurunya. Yang nomor 4 adil, baru hadis itu sahih. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, muqata, mursal, muallal, mu'an'an. Itu hanya di agama Islam yang punya metode seperti itu. Di Kristen nggak ada. Di Kristen nggak ada itu. Yahudi nggak ada. Hanya di agama Islam menseleksi kebenaran hadis melalui para rawinya. Walhasil itulah kemajuan-kemajuan Islam. Belum lagi membutuhkan ilmu nahwu. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Maka lahirlah ilmu nahwu yang menggagas adalah Amr bin Qumbur alias Imam Sibawayh sekitar tahun 180-an Hijriah. Ada lagi apa ya? Menyelidiki keindahan Al-Quran. Yang balaghah tadi. Jagonya adalah pencetus adalah Amr bin Ubaid. Orang kedua tokoh Mu'tazilah. Mengapa bahasa Quran indah? Telah diselidiki ternyata mengandung 3 komponen. Ada ilmul ma'ani, ada ilmul bayan, dan ilmul badi'. 3 namanya ilmul balaghah. Tidak ada di agama Kristen dan agama Yahudi. Nggak ada itu ilmu itu. Begitu pula usul fikih. Imam Syafi'i menggagas bagaimana caranya mengambil pemahaman dari nas Quran. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Hadis ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ada pemahaman bayan akli, ada 2. Akal kolektif namanya ijma',
akal individual namanya kias. Kias ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau nggak ada kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada kias, coba sabu-sabu haram apa halal? Haram apa halal? Sabu-sabu di Quran ada, di Quran ada, di Quran itu inna sabu ada. Kok bisa haram? Sembarangan hukumnya haram ente. Kok berani-berani hukumnya haram? Oh, itu dikiaskan kepada khamr. Di Quran khamr ada, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibu. Khamr itu haram. Nah, ini barang sama-sama dengan khamr, sama-sama memabokkan. Ini namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih atau legal statement. Fahadha haram, natijah sadiqah, positive conclusion. Dikira pesantren gak bisa kayak gini apa? Jadi menilai sesuatu harus dengan burhan, dengan fakta. Begitu pula qiyas aulawi. Qiyas aulawi, memukul, nempeleng ayah ibu. Di Quran tidak dilarang. Yang dilarang oleh Quran bentak-bentak dan ngomong kasar. Kalau gitu kita nggak usah bentak, nggak usah ngomong kasar, tempeleng aja ayah ibu. Kalau nggak pakai kias, kalau pakai kias loh. Tapi kalau pakai kias, bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula, nempeleng. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Ini harus dikuasai nih. Ini hanya di pesantren yang bisa membahas ilmu usul fiqh. Di luar pesantren udah malas bahas ini. Apalagi di luar agama Islam, gak ada ilmu usul fiqh ini, gak ada. Hanya di Islam. Di Islam pun yang di luar pesan udah males. Paling-paling karena Abdullah Khalaf tipis. Di pesan masih dibaca Jam'ul Jawami, Ghayatul Wusul. Dengan adanya ijma' qiyas, dengan adanya metode ijma' dan qiyas, konsensus ulama dan analogi melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu sangat beragam, hasil produk metode ijma' dan qiyas. Sapinah sampai Majmu' 24 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk ijma' dan qiyas. Bahkan yang paling banyak qiyas, yang paling banyak ijma' sedikit, yang paling banyak qiyas. Kecerdasan ulama luar biasa menggunakan akalnya sehingga melahirkan ilmu fikih. Tanpa ijma' dan qiyas tidak akan ada ilmu fikih. Oleh karena itu kalau ada organisasi yang tidak pakai ijma' dan qiyas, tidak ada ahli fikih di sana. Nah, kalau di NU Munas 2 hari menjawab pertanyaan 15 selesai. Munas itu 2 hari. Tapi pertanyaan dari 15, hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya bank, bunga bank, hukumnya macam-macam. Hukumnya sholat 2 shift, misalkan sholat Jumat 2 shift. Malah macam pertanyaan dari masyarakat 2 hari selesai. Dari NU itu. Kenapa? Karena menguasai ijma' dan qiyas. Organisasi tidak mau pakai ijma' dan qiyas, tidak ada ahli fikih, tidak akan ada fuqaha di sana. Ya cuma pelangnya doang, organisasi Islam lah, pelangnya doang. Isinya nggak ada Islamnya, nggak ada itu. Paham tidak? Oleh karena itu dan banyak lagi ilmu yang lain yang diperjuangkan oleh para tabi'in. Orang pertama kali menciptakan kacamata Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan kedokteran Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali mencoba terbang, nyoba terbang Abbas bin Farnas. Di dunia belum ada orang terbang, orang Islam. Abbas bin Farnas pertama niru burung.
Ada di Munjid, ada gambarnya, ada di Munjid. Terbang pertama berhasil, kedua tambah lama, ketiga tambah lama, keempat semakin lama jatuh mati. Tapi orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Orang pertama kali menemukan boslah alat navigasi Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, berangkat dari Portugis mengitari benua Afrika, hampir mati, hampir sesat, diselamatkan dengan alat yang diciptakan oleh orang Islam yang sekarang namanya apa? Pak Pandom ya namanya. Orang kita namanya Pandom atau boslah alat navigasi. Jadi Vasco da Gama pelancong sampai ke India. Jadi Portugis mulai dari Afrika sampai menginjakkan kakinya ke kota Calicut, India Barat, menggunakan petunjuk jalan di lautnya itu menggunakan alat bikinan orang Islam. Abdurrahman bin Nafis orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia. Orang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi. Dia punya penemuan, bingung, saya namakan apa ini ya, apa namanya, penemuan saya itu apa namanya ini, kata temannya, namanya saya nama kamu, maka namanya Al-Jabar. Al-Jabar memang sudah ketinggalan, sudah nggak dipakai sekarang, tapi bisa berkembang sampai digital, dimulai dari Al-Jabar. Sekarang sudah digital, dimulai dari Al-Jabar yang menggagas Jabir bin Hayyan al-Azdi. Walhasil itulah peradaban Islam, thaqafah wa hadar Islamiyah dibangun oleh para tabi'in dan tabi'in. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu aneh. Quran itu aneh, unik. Dari satu sisi baru, ya baru kan, dicetak di Jakarta atau di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, muhdatsatun. Tapi Quran sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah Maha Qadim, qadimah. Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Paham tidak? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mujizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mujizat Al-Quran langgeng sampai yaumil qiyamah. Mujizat para nabi hilang. Nabi Musa tongkatnya hebat, hilang. Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, ya udah hilang, tinggal beritanya saja. Nabi Isa bisa ngobatin orang lumpuh, orang buta, orang lepra, ya hebat Nabi Isa, tapi hilang. Tapi mukjizat Rasulullah khalidah ila yaumil, yaitu mujizat Al-Qur'an. Damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Ma hurribat qattu illa adamin harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuyuri yadal jani'anil hurami laha ma'anin kamau jil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis-sa'ami. Quran dibaca tidak pernah membosankan. Tidak pernah membosankan. Lagi senang baca Quran cocok. Lagi susah kematian baca Quran cocok enggak? Coba teman baca lagi susah kematian bacanya Tala'al badru 'ala. Cocok enggak itu? Cocok enggak itu? Apalagi syair Jawa-Jawanya Habib itu, yang apa? Gimana syairnya? Syair Jawanya Habib itu dibaca ketika lagi susah, wah tambah susah. Quran dibaca waktu apa saja tepat.
qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran niat kalau kamu baca Quran takut neraka, karena takut neraka maka sesungguhnya kamu sedang memadamkan api neraka. Kalau kamu takut neraka baca Quran itu berarti lagi apa? Memadamkan api neraka. Ya Allah, alhamdulillah Islam jelas teologinya, jelas syariatnya, jelas muamalahnya, jelas akhlaknya. Hanya manusianya masih jauh dari yang kita idealkan. Ya Allah, yang punya dalil orang Islam tapi melanggar juga orang Islam sendiri. Paham gak? Paham gak? An-nadhafatul iman, kebersihan bagian dari iman yang paling jorok ya orang Islam. Coba kita beri ke Jepang, agamanya nggak jelas, agama Shinto, satu puntung rokok pun tidak ada di jalan. Nonton sepak bola di Doha Qatar, ratusan anak Jepang nonton, supporter kesebelasan Jepang, selesai bersih bekasnya tempat duduknya bekas duduknya orang anak-anak Jepang. Kita kotor, padahal punya dalil kita. Belum lagi kejujuran, amanah, sidik. Ya Allah, sidik, jujur. Ada yang ngomong yang wajib sidik Rasulullah, kita bukan Rasul, bukan Nabi, jadi artinya nggak wajib sidik. Nabi punya sifat wajib 4, 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 patonah. Hilang 1 saja sifat sidik, minyak goreng hilang. Dan yang menghilangkan masih tenang-tenang saja, nggak ditangkap, nggak apa itu. Saya tahu orangnya. Ya, yang korupsi siapa itu? Yang paling mengambil keuntungan. Dengan sidik hilang, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Kita kaget, Masya Allah, korupsi 2,5 triliun. Banyak banget ya. Kalau 250 juta pantas lah. 2,5 triliun. Setia Novanto ketua Golkar, ketua DPR waktu itu. Masih kalah. Kominfo 8 triliun. Kominfo masih kalah. Ya Pak? Sudarmadi 72 triliun. Kaget saya, korupsi masih kalah. Sekarang ini lagi dibuka korupsi tambang timah. Tambang timah di sana ada Robert, pengusaha Cina Robert. Skornya berapa? 330 triliun. Lalu gue tukur primen gue. Dan saya ketemu dengan pejabat kejaksaan. Kiai, sebenarnya tidak segitu sebenarnya. Kalau kita buka semua 1.000 triliun tambang timah yang dikorupsi itu selama 10 tahun. Ya Allah. Kira-kira ada yang ngungkul di mana beli ya? Ada yang ngungkul lagi nggak kira-kira? Sudah ini pol nih, sudah 330 triliun lah jatuh, 1.000 triliun luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada sidik. Tidak ada apa? Jadi baru hanya sidik. Ada yang mengatakan tergoda setan. Bukan. Tergoda setan itu kalau orang mau benar di tengah jalan salah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau dari sebelumnya direncanakan dengan rapi, setan pun geleng-geleng kepala, pinter amat orang ini katanya. Saya aja nggak bisa bikin begini, rencana begini. Jadi di Jakarta itu banyak sekali syuyukhus syayatin. Hadrat syuyukh syayatin Jakarta itu. Tempat guru-gurunya setan. Kalau mau benar di tengah jalan tergoda, namanya kegoda, namanya waswasah, waswatus syayatin. Tapi sebelumnya direncanakan dengan rapi dan terlaksana,
hawajis nafsaniyah namanya. Apa namanya? Hawajis nafsaniyah. Inspiration satanic, inspiration egois, ego. Yang betul kalau kita mendapat inspiration, divine inspiration, khawatir ilahiyah, isinya hidayah, pasti benar. Yang kedua khawatir malakutiyah, inspirasi dari malaikat yang isinya ilmu, pemahaman, kecerdasan yang benar. Walhasil negara kita ini sedang tidak baik-baik saja karena akhlak morat marit, hukum dimain-mainkan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Di Cirebon kasus pembunuhan Vina dan pacarnya merajai berita, mewarnai berita TV, berita medsos. Tanggung jawab kita semua itu. Paham tidak? Paham enggak? Memalukan. Cirebon malah terkenal dengan kasus pembunuhan tahun 16 ya, tahun 16, yang semua saya yakin pejabat waktu itu tahu siapa pembunuhnya, hanya ditutupin. Waktu itu penyiar waktu itu tahu siapa pembunuhnya, hanya ditutupin karena menyangkut orang besar. Coba moral kita seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah, insya Allah kalau pesantren santri-santri alumninya ya tidak jahat-jahat amat lah, nggak jahat-jahat, nggak, masih ada domir, conscience, masih ada apa namanya, conscience, domir, moral. Domir lahir dari basirah, the eye of heart. Masih ada fuad, depth of heart, nurani. Insya Allah kalau yang korupsi dari pesantren yang gak gede-gede amat lah, karena merasa salah, merasa dosa, atau kadang-kadang beli pinter korupsinya, maka nembe 1,5 miliar ketahuan karena beli pinter, punya domir, ragu-ragu, punya keraguan-raguan, punya domir, conscience, punya basirah, the eye of heart, dan masih punya nurani, depth of heart atau fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a, yang namanya nurani tidak bisa bohong. Jadi mulut bohong, saksi bisa bohong, tapi nurani tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Mudah-mudahan barakatillah semuanya ya, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya fi sihatin wa afiyah. Azzakumullah jami'an bihifdzihi wa ri'ayatihi. Mudah-mudahan kita semua ya'khudh bi'aydina lima fihi as-salah wal khair was sa'adah dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khair wal bahjah wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.